Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Niko di Corban Misteri Channel. Oke, kali ini saya mau bahas sesuatu tentang sesuatu. Sorry, lagi agak bindeng ya suaranya nih, karena flu ini sangat mengganggu. Oke, lupakan flu dan semuanya harus sehat ya. Sehat itu sangat mahal. Iklan ya. Jadi gini, eh, ini masalah yang sangat sangat meresahkan sekali di Indonesia ya, dimana kayaknya udah jadi makanan tiap hari deh karena iklannya di mana-mana ya. Nah, masalah ini yang berkaitan dengan pinjol ataupun pinjaman online. Saya mendapatkan banyak hal hingga kasus-kasus tentang yang berkaitan dengan hal itu ya. Pertama, saya sebagai seorang terapis hipnoterapi dan juga hipnosis, saya menemukan klien-klien saya yang mengalami faktor-faktor depresi ya akibat pinjol. Padahal ini udah lama banget, sekarang tahun 2023 nih, Masya Allah masih sangat marak sekali ya. Dan efeknya ini luar biasa banget. Jadi kalau kita lihat beritanya, kalau dari Google, buka di Google itu kan, waduh, banyak orang-orang yang sampai melakukan tindakan yang sangat-sangat melanggar ya melanggar banyak hal lah, karena ini udah kaitan dengan keagamaan juga ya, itu bunuh diri ya, karena agama manapun pasti melarang ya, dan juga menganggap itu suatu perbuatan yang mengandung dosa sangat besar sekali. Nah, faktor-faktor yang saya temui di antara orang-orang yang pernah melakukan pinjol dan akhirnya pernah sering kali mendapatkan intimidasi, tagihan-tagihan yang via telepon ataupun gimana yang membuat mereka sangat stres dan resah, dimana kehidupan sehari-hari, kerja segala macam menjadi stres berat. Akhirnya ya ada yang sampai kebanyakan hampir udahlah mending bunuh diri aja deh gitu kan. Nah, ini perbuatan yang sangat bodoh sekali. Jadi saya ingatkan untuk orang-orang yang memiliki kaitannya, hubungannya lah segala macam, ataupun sangkutan hutang piutang dengan pinjol, hadapi dengan tenang. Nah, sekarang saya mau mengajarkan bagaimana caranya menghipnotis diri sendiri. Pertama, ini sebuah edukasi di mana agar kita bisa rileks, kita bisa santai untuk menghadapi hal-hal tersebut ya. Karena intimidasinya kan kalau di telepon kan gila-gilaan. Paling itu cuma telepon. Jadi kalau kita pernah lihat postingan media berita di mana kepolisian sudah berhasil menggerebek kantor-kantor pinjol ilegal, itu kan orangnya masih muda-muda ya, dan mereka hanya disetting yang sudah dikelola agar bisa menagih, bikin orang stres. Karena dengan nasabahnya stres, dia akan mengusahakan bagaimana cara untuk membayar hutang ya. Tapi edukasi ini yang saya sampaikan ini bukan berarti untuk kita lari dari pinjol ya, ataupun kita mengabaikan menjadi gagal bayar, bukan ya. Tapi kita bicara ini hutang tetap hutang ya, karena agama manapun menyarankan ya harus dibayar namanya hutang ya. Nah, kalau yang ilegal ataupun legal udah gimana caranya ya, kalau kita hanya mampunya pokoknya aja, bayar pokoknya, itu bagi orang yang benar-benar kepepet. Nah, sebelum melangkah itu ya, mungkin saya kasih gambaran dulu biar poin-poinnya bisa didapat ya, dimana kita bisa mengendalikan segala sesuatunya biar agak lebih jelas ya. Nah, oke. Faktor-faktor manusia ini, otak manusia ini sangat luar biasa sekali ya. Ya, karena memang sudah diciptakan bisa rasa senang, bisa sedih, bahkan rasa takut. Nah, kita nih hanya tinggal gimana caranya mengendalikan pikiran kita ya. Hanya saja jangan diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Kalau pikiran kita diarahkan, udahlah mati aja lah, bunuh diri aja deh biar bisa lepas dari tanggung jawab ini dan itu. Itu kepikiran-pikiran yang jelek ya, karena kita harus hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Positifkanlah pikiran kita. Jangan sampai lari kepada hal yang negatif ya, kita akan jadi negatif. Karena segala sesuatunya dari pikiran kita. Nah, untuk menghadapi rasa takut, resah segala macam, kita jangan kalah dengan konsep, teknik, cara-cara debt collector yang menagih.
via telepon, bahkan yang datang ke rumah, karena mereka disetting bagaimana caranya untuk bisa menekan, mengintimidasi sedikit lah atau banyak itu dengan caranya mereka ya. Tapi kitanya jangan kalah set juga ya. Tapi yang penting kita punya etikat baik, kita punya rasa tanggung jawab, karena biar bagaimanapun juga kita harus membayar hutang ya. Jangan sampai kita udah makan uangnya terus kita nggak mau tanggung jawab kan gitu. Jadi itu secara adab dan attitude yang nggak baik ya. Oke, sekarang saya coba ingin menunjukkan sesuatu yang saya download ya dari media ya. Nah, iklan seperti ini. Hartono, Hartono. Iya kenapa? Ini uang yang gue pinjam minggu lalu gue balikin. Cepet banget ngebalikinnya. Iya, gue pinjam 20 juta di Easy Cash, jadi gak pinjam uang lu lagi. Pinjol, aman kah? Bunganya gak tinggi emang? Easy Cash sudah berizin dan diawasi OJK. Tidak ada sistem bunga majemuk dan limit tertingginya mencapai 5. Nah, itu kalau yang sering kita lihat dan kita temui kalau kita lagi nonton sesuatu di YouTube ya. Nah, ini ada lagi yang seperti ini. Kerjaan hilang, pacar hilang, uang juga ikutan hilang. Lagi butuh pinjaman uang, gak ada satupun yang pinjemin uang. Untuk pakai ada kami, aku baru aja dapat pinjaman 50 juta dari 50 juta. Ya, saya anggap konyol ini, iklan-iklan konyol ya. Apalagi kalau udah bicara dilindungi, diawasi oleh OJK, kesannya itu ingin menunjukkan bahwa perusahaan resmi banget yang aman ya itu. Ya memang aman ya. Dan saya nggak menyalahkan perusahaan-perusahaan seperti itu ya, karena pemerintah memberikan ruang dan juga mengizinkan ya. Hanya saja yang salah nih para nasabahnya ya, karena nggak punya perhitungan. Kalau udah tidak menyesuaikan dengan penghasilan, kemampuan, ya udah deh jangan berurusan sama pinjol ya. Jadi jangan maksain diri. Udah kita misalkan lagi nggak punya penghasilan, memaksakan diri dan kita nggak punya gambaran kapan kita akan mendapatkan keuangan ya, akhirnya ya ini yang akhirnya terjadi, stres dibikin sendiri. Jadi stres dibikin sendiri walaupun ada pinjol ilegal dan legal segala macam ya, itu mah ya caranya mereka ya, karena yang dibilang mafia, kejahatan atau segala macam itu kan nggak hanya masalah ini ya. Saya nggak menganggap masalah tadi perusahaan itu jahat ya, tidak ya. Artinya kembali lagi kepada kitanya ya. Yang tadi barusan saya bilang, jangan bikin ruwet sendiri, jangan bikin stres sendiri. Jadi kalau Anda stres ya berarti akibat Andanya sendiri. Nah, teknik-teknik yang akan saya ajarkan ini sebetulnya mudah sekali dan simpel sekali. Kita hanya memainkan olah nafas ya. Karena di saat kita stres, dikala kita udah gak tahu kita harus bagaimana untuk melakukan sesuatu hal, ya udah ambil situasi tenang di kamar kah, di tempat dimana yang sekiranya bisa santai. Hanya tarik nafas dalam-dalam dari hidung, buang nafas perlahan dari mulut. Kita bisa mengulangi 1 atau sampai 3 kali. Nafas panjangnya tarik dalam-dalam dari hidung, buang dari mulut pelan. Di saat kita menarik nafas, sebelum membuang nafas ya, sebelum arahkan otak kita, pikiran kita, oh saya bisa menghadapi, oh saya berani, oh saya tenang, dan saya bisa tenang sekali. Nah, itu pakai bahasa kita sendiri ya. Lalu kita bisa mengembangkan lagi dengan kalimat-kalimat, misalkan, oh saya nggak akan mudah malu dan saya akan move on segala macam. Itu dengan bahasa kita. Hanya itu saja ya. Bisa diulangi sekali ataupun 2 kali. Itu bisa dilakukan sebelum adanya teror-teror telepon kah, ataupun ada yang datang segala macam ya. Itu kita bisa olah di saat setelah kita melakukan ibadah wajib ya untuk orang Islam ya. Lalu untuk agama lain juga sama ya. Jadi kita udah punya persiapan dulu bagaimana untuk kita bisa move on. Nah, cara ini mungkin sangat dibutuhkan ya, karena banyak kasus di mana karena HP si nasabah ini kan sudah apa ya, sudah disadap ya, sudah dikuasai lah oleh perusahaan-perusahaan pinjol seperti itu ya. Akhirnya resiko penyebaran data, resiko dipermalukan segala macam ya, itu udah cara mereka ya, karena jaminannya kan bukan surat tanah, kendaraan, bukan ya, tapi jaminannya nama baik kita ya. Karena jarang dimana kerabat-kerabat
si nasabah pinjol ini kan dihubungi oleh perusahaan-perusahaan itu kan. Bahkan ada SMS yang masuk ke nomor-nomor kerabat-kerabatnya kita sendiri gitu kan. Karena mereka menyadap HP kita ya, jadi nomor kontaknya udah dikuasai. Jadi semau maunya mereka secara random itu melakukan SMS, WA ataupun telepon kepada kerabat-kerabatnya kita sendiri dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Si Anu telah melarikan uang perusahaan sekian, tolong sampaikan pada dia agar menyelesaikan ataupun mengembalikan uang perusahaan. Ada seperti itu kan umumnya ya, karena kita sering mungkin menemukan SMS seperti itu ya, yang mengatasnamakan teman kita, rekan kita ataupun saudara kita ya. Nah, yang bikin orang depresi dan sampai ada yang sampai bunuh diri sebetulnya akibat penyebaran data-data seperti itu, yang akhirnya dia nggak bisa mengendalikan pikirannya, lalu berpikiran bodoh sampai akhirnya bunuh diri karena nggak kuat menahan rasa malu. Bukan nggak bisa menyelesaikan masalah hutangnya, tetapi karena nggak bisa mengendalikan pikiran kita kepada rasa malu tadi ya. Karena kalau udah nama baik ini luar biasa deh. Nah, kembali lagi saya ulangi ya, dengan pola cara tadi ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas dalam-dalam, buang nafas dalam-dalam juga ya. Nah, atur pikiran kita di situ, pakai bahasa kita, sangat simpel sekali. Jadi ini masuknya ke self hypnosis ataupun hipnotis diri sendiri, kita sendiri ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Nah, jadi jangan pernah punya pemikiran yang bodoh ya, bodoh sejauh itu untuk melakukan hal-hal yang bodoh, apalagi bunuh diri. Karena kalau kita buka di Google kan, panjang banget berita-beritanya yang berkaitan dengan orang bunuh diri gara-gara pinjol ini. Jadi yang patut disalahkan kitanya sendiri deh, yang terlalu berani melakukan hal tersebut ya, karena nggak punya perhitungan. Bagi yang berani karena punya perhitungan, jadi segala sesuatunya perhitungan. Nah, saya ingatkan lagi nih satu hal lagi untuk semua ya, ini karena berkaitan dengan sesuatu yang mungkin ada yang mungkin dianggapnya masuk logika ataupun tidak masuk logika. Sesuatu hal yang berkaitan dengan riba, kalau di agama saya Islam ini, kalau saya sih menyarankan ya, entah minjam di bank kayak gimana, apalagi pinjol gitu ya. Kalau kita punya mau buka usaha ataupun bisnis, walaupun sematang-matangnya konsep segala macam perencanaan ataupun manajemen, tapi kalau modal usahanya dari sesuatu yang mengandung riba, walaupun 0,1% segala macam, nggak akan baik. Artinya akan mendapatkan sebuah masalah deh. Jadi susah berkembang ya. Beda dengan misalkan dari sesuatu yang tidak mengandung unsur riba. Jadi paling itu ya, saya ingatkan di situ. Untuk pemahaman lain itu terserah ya, kembali lagi kepada masing-masing orang. Kalaupun ada perusahaan besar yang sampai maju pesat, yang awalnya modalnya dari pinjaman bank kalau macam, itu walau alam ya. Jadi gambaran aja ya. Lalu ini yang lebih parahnya lagi, dunia-dunia yang kemarin baru saya posting ya, tentang dunia slot ataupun judi online. Nah, ini banyak orang-orang juga yang akhirnya yang terjerat dunia judi slot dan juga judi online tersebut, nyari dananya dari ya bermodal dari pinjol. Udah modal dari pinjol, lalu uangnya dipertaruhkan untuk ke depo ataupun deposit judi online, lalu kalah terus ya, memang akan menjadi yang kalah. Jadi kayaknya orang ini kayaknya udah hidupnya ruwet banget ya, udah judinya kalah terus, hutangnya di pinjolnya harus dibayar, lalu stres nggak bisa bayar, ditagih-tagih. Aduh, cuman ya ini di zaman sekarang nih, di zaman teknologi serba canggih, ya memang serba canggih, cuman kita nggak bisa mencanggihkan pikiran kita ya, sampai mau aja dibodoh-bodohin sama permainan sistem judi online gitu ataupun slot gitu ya, dibodohin lagi dengan dunia pinjol gitu, yang dimana ada jebakan-jebakan yang akan bisa menimpa kepada siapa saja ya, walaupun itu yang katanya legal, ilegal lah, sama aja kalau kata saya mah. Karena buktinya ada klien hipnoterapi saya yang datang pada saya pas kebetulan ada yang menagih dari pihak pinjol ya, debt kolektornya itu, lalu saya mengetahui sendiri dan justru saya ikut-ikutan menghadapi si penagih itu ya. Saya ajak video call, dia nggak mau,
walaupun sudah bisa video call tapi dia nggak mau menunjukkan wajah. Padahal itu katanya dari perusahaan yang legal, diawasi OJK, katanya dilindungi OJK lah ataupun gimana. Tetap aja kalau udah nagihnya mah tetap aja gak sesuai adab orang Indonesia. Jadi apa ya, saya bilang sama aja deh, legal sama ilegal gitu aja. Jadi kalau yang nggak mau berurusan dengan hal-hal tersebut, karena segala sesuatu mengandung resiko ya, gak hanya pinjol, sama halnya seperti kita kredit kendaraan ya, kepada sebuah perusahaan leasing, lalu kita telat bayar, kita menunggak, bahkan ya sudah melewati batas ketentuan, otomatis ya kendaraannya ya akan dijaminkan, walaupun sudah ada undang-undang fidusia juga yang harus mengikuti aturan hukum tersebut. Tetap saja ya ujung-ujungnya ya nasabah juga bisa saja mendapatkan sebuah kerugian. Kalaupun di luar itu mengenai adanya debt collector lapangan segala macam, walaupun ya karena sudah lama ya, dan sampai sekarang kan masih ada juga kendaraan yang ditarik di jalan lah, sita di jalan gitu ya, sampai berurusan yang ya mungkin banyak berita-berita udah lihat gitu ya. Nah, jadi segala sesuatunya mengandung resiko apabila kita tidak bisa mengendalikan, mengkontrol dan memanajemen bagaimana kitanya sendiri, penghasilan kitanya, kemampuan kitanya. Jadi yang patut disalahkan adalah orangnya. Jadi sebelum melakukan sesuatu harus punya perhitungan. Jangan ya kita ingin berlebih-lebihan, ingin dilihat orang seperti apa ataupun gimana-gimana ya. Kalau nggak sesuai dengan kemampuan ya sama saja merugikan diri sendiri. Jadi kalau kita mau sehat, pikiran sehat, fisik sehat, semua keluarga kita sehat, kalau kita udah tahu ya udah deh, jangan mencoba sesuatu yang sudah pernah kita ketahui. Salah banget, salah besar. Walaupun sekepepetnya ataupun sampai udah sangat mendesaknya ataupun gimana, usahakan dan jangan sampai sejauh itu agar kita nggak mendapatkan sebuah masalah. Biarkan masalah yang sudah ada menjadikan contoh bagi diri kita, agar kita tidak sampai melangkah ke yang lebih jauh tadi. Mudah-mudahan hal yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan untuk yang belum tahu tentang hal-hal mekanisme nih, cara menghadapi pinjol, menghadapi penagihan segala macam, di YouTube banyak. Yang penting kita tenang santai. Tapi bukan berarti yang saya ajarkan ini bukan untuk mengajarkan kita untuk menjadi udahlah abaikan saja, nggak usah dibayar segala macam. Karena memang kita nggak punya jaminan apa-apa. Walaupun oke lah nama baik kita disebar segala macam ini dan itu segala macam, tetap ya hutang tetaplah hutang. Tapi kalau yang legal segala macam, kalau udah ada yang lagi sebar data segala macam, kalau sudah terlanjur sebar data udah impas, bilang aja impas, udah sama-sama rugi, itu aja, itu nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Tapi nggak gitu-gitu juga ya, saya nggak mau postingan kali ini merugikan beberapa pihak ya. Saya tetap menekan kepada tiap masing-masing individunya agar kita tahu resikonya ya, apalagi untuk orang-orang beragama. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.